Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Payuda dari kelas 11 IPA 4 absen 22. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika yaitu titik berat. Berikut ini alat bahan yang digunakan. Potong karton terserah bebas sehingga bentuknya tidak berat. Lubangi karton dengan jarum pentul. Lubangi sehingga ada 2 lubang, bebas di sisi mana saja. Setelah itu, timbang karton yang sudah dilubangi dengan jarum pentul. Tancapkan karton dengan jarum pentul. Ikat beban dan jarum pentul dengan benang. Saat beban dalam keadaan setimbang, berikan titik pada benang tersebut berada. Lakukan hal yang sama pada lubang yang berbeda. Berikan garis dari lubang yang dibuat oleh jarum pentul dengan tanda yang sudah ditandai saat kita menggantungkan beban. Gunting menjadi 2 bagian. Guntinglah sesuai dengan garis berat. Berikan tanda bidang 1 dan bidang 2. Selanjutnya berikan lubang pada 2 sisi yang berbeda dan timbang masing-masing bidang 1 dan bidang 2 seperti langkah di awal. Ulangi lagi langkah menggantungkan beban seperti langkah di awal terhadap bidang 1 dan bidang 2. Setelah selesai, gabungkan kembali bidang 1 dan bidang 2 sehingga menjadi karton yang semula. Titik-titik berat tadi dihubungkan melalui garis sehingga melewati titik berat saat karton utuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wayuda dari kelas 1144 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan LKPD saya sesuai percobaan yang telah saya lakukan. Yang soal pertama yaitu hubungkan titik-titik A, A1, B, B1, dan C, C1. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga garis tersebut? Hasil yang tampak adalah titik berat karton. Potonglah karton melalui garis AA1 menjadi dua bagian. Kemudian timbanglah masing-masing potongan tadi. Ternyata setelah saya timbang, data yang ditunjukkan dari timbangan adalah M1 bernilai 4 gram, M2 sama 4 gram. Bagaimana perbandingan nilai M1 dan M2? Jika dibagi, keduanya menghasilkan perbandingan 1:1. Garis-garisnya memiliki sifat-sifat seperti AA1 ini disebut garis berat. Sebutkan garis-garis berat lainnya pada benda itu. Seperti tadi, yaitu BB1 dan CC1, termasuk garis-garis berat. Titik berat Z tadi, titik berat yang hasil tampak pada hasil percobaan, terletak pada perpotongan garis-garis AA1, BB1, dan CC1. Jadi Z itu terletak pada perpotongan garis-garis berat. Contohnya yaitu AA1, BB1, dan CC1. Untuk kegiatan 2 yaitu Z1, Z2 memotong garis persambungan tandai dengan titik P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan titik Z? Nah, titik P itu adalah tak lain merupakan titik Z itu sendiri, yakni titik berat karton yang secara utuh. Jika demikian, titik P merupakan titik berat karton secara utuh, tanpa dipotong. Ukurlah Z1P dan Z2P. Z1P sama atau tidak sama dengan Z2P. Ternyata setelah saya ukur, panjang Z1P dengan Z2P itu sama, yaitu 3,9 cm. Momen gaya W1 terhadap P, yaitu torsi 1 sama dengan 0,0392. Dari data gram dikali dengan gravitasi 9,8, selanjutnya dibagi dengan 1000 karena diubah menjadi kilogram, yaitu 0,0392 Newton dikali 0,039 meter dari panjang Z1P. Ternyata hasilnya adalah 0,001528 nm, berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, yang artinya bernilai positif. Karena kecenderungan perputaran momen gaya 1 ini berlawanan dengan arah jarum jam. Momen gaya W2 terhadap P. Nah, sama seperti W1, tetapi hasilnya minus, yaitu searah dengan arah perputaran jarum jam. Dari data di atas, kesimpulan apa yang dapat diambil tentang momen-momen gaya W1 dan W2 terhadap P? Momen gaya W1 atau torsi 1 dan W2, torsi 2 nilainya sama, tetapi arahnya berlawanan. Sehingga dapat diambil dalam keadaan setimbang, sigma torsi sama dengan 0. Seperti dibuat berikut ini, maka Z1 Z dikali W1 sama dengan Z2Z dikali W2. Untuk kegiatan 3, tampilkan kedua potongan tersebut di atas kertas grafik. Ukurlah XY, X1, Y1, X2, Y2. Isikan dalam tabel berikut dan lengkapi kolom-kolom yang lain. Setelah saya ukur, setelah saya tarik garis sesuai dengan bidang kartesius, X yaitu 9,9, Y 7,9, titik Z ini ya, titik P. Untuk titik X1 pada bidang 1 yaitu 6, Y1 13,8. Untuk X2 yaitu 8 dan Y2 7,8. W1 tadi nilainya massa bidang 1 tadi adalah 4 gram. Setelah saya ukur adalah 4 gram. Jadi dikali 9,8 dibagi 1000. Menghasilkan 0,0392 Newton. W2 juga beratnya sama, yaitu 0,0392 Newton. Untuk X dikali W1 plus W2 yaitu 0,77616. Untuk hasil X1 W1 plus X2 W2 sama 0,77616.
Untuk Y1W1 plus Y2W2 yaitu 0,61936. Bandingkan X dengan X1 plus X2. Setelah saya melakukan perhitungan, perbandingannya adalah 1:2. Sama untuk bandingkan Y dengan Y1 plus Y2. Perbandingannya adalah 1:2. Bandingkan X W1 plus W2 dengan X1 W1 plus X2 W2. Perbandingannya sama adalah 1:1. Bandingkan Y W1 plus W2 dengan Y1 W1 plus Y2 W2. Sama juga perbandingannya adalah 1:1. Dengan memperhatikan jawaban nomor 13, 14, 15, dan 16, tuliskan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z, X, Y. Jadi, rumus yang didapat adalah seperti ini. X sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 per W1 plus W2. Y sama dengan Y1 W1 plus Y2 kali W2 dibagi W1 plus W2. Untuk tugas, apabila berat W, bagian-bagian benda tidak diketahui, sedangkan yang diketahui ialah panjang, L atau massa atau luas bagian-bagian benda, bagaimanakah rumus untuk menentukan koordinat titik berat Z, X, Y? Dianggap benda homogen. Jadi sama ya bendanya. Saya ini menurut dengan LKS Taugufindu. Untuk panjang L, tinggal mengubah W1 ini menjadi L. Jadi X1 L1, X2 L2 per L1 plus L2. Sama juga untuk Y. Kan X ini tinggal diganti Y. Untuk massa, W juga diganti dengan M. Sama seperti panjang. Untuk luas juga, tinggal mengubah W1 menjadi A1. Untuk lainnya juga sama. Diskusikan soal berikut. Sebuah karton homogen mempunyai bentuk seperti gambar di bawah. Tentukan titik berat Z tersebut dengan A menentukan perbandingan Z1 dan Z2 Z terhadap perbandingan M1 dan M2. Rumus titik berat dengan pemakaian koordinat. Saya di sini mengerjakan 2B dulu agar 2A bisa dikerjakan. Di sini saya telah menggambar benda tersebut ini diletakkan dalam bidang kartesius. Ternyata setelah dilakukan perhitungan, A1 adalah 30 cm kuadrat, A2 adalah 10 kali 1, jadi 10 cm kuadrat. X1-nya adalah 2,5, untuk Y1-nya adalah 4. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, oh ya lupa, untuk X2-nya 5, Y2-nya 0,5. Setelah disubstitusi ke rumus, untuk X, hasilnya adalah 3,125. Untuk Y adalah 3,125 sama. Untuk 2A, karena dalam soal sebuah karton homogen, jadi M1 sama dengan M2. Sehingga untuk menentukan perbandingan Z1, Z, dan Z2Z terhadap perbandingan M1 dan M2, yakni seperti ini. Setelah saya ukur Z1Z per Z2Z sama dengan M1 per M2. Ambil saja M1 per M2 ini 1:1. Setelah saya ukur Z1Z per Z2Z yaitu 1,1 banding 1,3. 1,1 banding 1,3 itu tidak sama dengan 1:1. Ternyata perbandingan Z1Z per Z2Z dengan M1 per M2 itu tidak sama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penggalan kata atau kesalahan pengukuran atau kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.